Di balik meja kayu mahoni impor, duduk seorang pria 32 tahun bernama Adrian Mahendra. Di majalah bisnis, namanya sering disejajarkan dengan pengusaha muda sukses lainnya. Di seminar, ia dipanggil visioner. Di dunia investasi, ia disebut Raja Ekspansi. Tapi sore itu, Adrian hanya menatap layar laptop yang penuh angka nol. Dan anehnya, semakin banyak nol di layar, semakin terasa kosong di dada. Ia menutup laptop perlahan. Ruangan itu terlalu hening. Tidak ada suara tawa, tidak ada kehangatan, hanya dengungan AC dan pantulan dirinya di kaca jendela. Dari atas sana, ia bisa melihat kemacetan seperti aliran semut raksasa. Ribuan orang berjuang pulang, mungkin dengan lelah, mungkin dengan harapan. Kenapa mereka terlihat lebih hidup dari aku? Gumamnya lirih, hidup yang selalu dinilai dari harga. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Adrian mengambil alih perusahaan keluarga. Ia bekerja keras, bahkan lebih keras dari yang orang kira. Ia memperluas bisnis, membeli perusahaan, membangun cabang baru. Saham melonjak, investor tersenyum. Tapi kehidupan pribadinya, setiap perempuan yang mendekat selalu bertanya dengan cara halus, "Kamu tinggal di mana? Mobilnya apa? Liburan terakhir kemana?" Tak ada yang bertanya, "Kamu bahagia tidak?" Hubungan yang pernah ia jalani terasa seperti kontrak kerja. Rapi, formal, dan dingin. Ia pernah mencoba jujur tentang rasa lelahnya. Jawabannya, "Kamu terlalu overthinking, Adrian. Fokus saja ke bisnis." Seolah hati tidak masuk dalam laporan tahunan. Percakapan yang mengubah arah. Suatu malam, Adrian turun ke lobi kantor tanpa pengawalan. Jarang sekali ia berjalan sendiri. Di parkiran, ia melihat seorang tukang ojek online duduk di atas motornya sambil video call dengan anaknya. "Papa pulang bawa roti ya?" Suara si kecil terdengar dari layar. Si tukang ojek tertawa lebar. Tawa yang polos. Tawa yang tidak sedang menjual citra. Adrian terpaku. Pria itu mungkin tidak punya saham, tidak punya gedung, tapi ia punya seseorang yang menunggunya pulang. Dan disitulah rasa iri pertama muncul dalam hidup Adrian. Iri pada kesederhanaan, ide yang dianggap gila. Malam itu ia tidak langsung pulang ke apartemen mewahnya di pusat kota. Ia menyetir tanpa arah, sampai akhirnya mobilnya berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Ia duduk, memesan kopi hitam biasa. Tidak ada yang mengenalinya, tidak ada yang memanggilnya Pak Direktur. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ringan. Pikirannya mulai bermain. Bagaimana kalau ia menjalani hidup tanpa nama besar, tanpa jas mahal, tanpa mobil mewah? Bagaimana rasanya menjadi orang biasa? Bukan untuk pelarian, bukan untuk konten, tapi untuk mencari sesuatu yang selama ini hilang. Keaslian. Keputusan yang menggetarkan. 2 minggu kemudian, tanpa sepengetahuan direksi, Adrian mengurus pendaftaran sebagai mitra ojek online dengan identitas biasa. Ia membeli motor standar, helm sederhana, jaket hijau. Saat pertama kali mengenakan jaket itu di kamar apartemennya, ia menatap cermin lama sekali. Tak ada lagi sosok CEO yang terpampang di majalah. Yang ada hanya pria biasa dengan mata lelah dan harapan baru. Jantungnya berdegup cepat. "Kalau ini gila, biarlah aku gila sebentar," bisiknya. Hari pertama menjadi Bang Ojek. Notifikasi pertama berbunyi. Tangannya sedikit gemetar menerima pesanan itu. Alamatnya tidak jauh, hanya antar makanan. Ia mengendarai motor menyusuri jalan yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca mobil mewah. Angin sore menyentuh wajahnya. Suara klakson. Pedagang kaki lima. Anak-anak tertawa di gang kecil. Jakarta yang berbeda. Jakarta yang tidak berlapis kaca. Saat menyerahkan pesanan pertama, pelanggan itu hanya berkata singkat, "Terima kasih, Bang." Tidak ada hormat berlebihan. Tidak ada senyum basa-basi demi relasi. Hanya transaksi sederhana, yang terasa sangat jujur. Dan Adrian tersenyum sendiri di balik helmnya. Ia baru saja turun dari singgasana. Dan anehnya, ia merasa lebih tinggi. Adrian, yang kini lebih sering dipanggil Bang Ojek oleh aplikasi, sudah bersiap sejak subuh. Helm terpasang, jaket hijau menempel rapi, motor standar menyala pelan. Ia tidak lagi merasa sedang turun kasta.
Ia merasa sedang menelusuri lorong yang selama ini tak pernah ia masuki. Notifikasi berbunyi. Pesanan antar penumpang. Alamatnya menuju kawasan perumahan sederhana di pinggir kota. Adrian menghela napas panjang. Entah kenapa, setiap kali menerima pesanan baru, ia merasakan sensasi kecil seperti membuka pintu misteri. Ia belum tahu, pintu ini akan membawanya ke cerita yang tak pernah ia bayangkan. Pertemuan pertama, ia berhenti di depan rumah bercat putih yang mulai mengelupas di beberapa sisi. Gerbangnya sederhana, halamannya kecil, ditumbuhi 2 pot bunga yang tampak dirawat dengan penuh cinta. Pintu rumah terbuka, seorang gadis keluar. Ia mengenakan blus polos warna krem dan rok panjang sederhana. Rambutnya terikat rapi, di kakinya sandal tipis yang terlihat sudah lama menemani langkahnya. Namun wajahnya tenang, bersih, seperti pagi yang belum disentuh polusi. "Bang Ojek ya?" tanyanya lembut. Suara itu tidak tinggi, tidak manja, tapi ada nada hangat di dalamnya. "Iya, Mbak," jawab Adrian singkat. Nama di aplikasi, Nadira. Ia naik ke motor dengan hati-hati. Ke toko buku melati. "Ya Bang." Motor melaju perlahan. Dan sejak detik itu, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak. Percakapan yang tidak direkayasa. Sepanjang perjalanan, biasanya penumpang sibuk dengan ponsel. Tapi Nadira berbeda. Ia justru bertanya duluan. "Bang, capek ya kerja dari pagi?" Adrian sempat terdiam. Ia tidak terbiasa ditanya seperti itu. "Lumayan," jawabnya jujur. "Semoga lancar terus ya rezekinya," katanya ringan. Kalimat itu sederhana, tapi Adrian merasakannya seperti embun jatuh di padang yang lama kering. Tak ada basa-basi demi rating aplikasi. Tak ada nada merendahkan, hanya doa kecil dari seseorang yang tampaknya juga sedang berjuang. Dua dunia yang terlihat sama. Di balik helmnya, Adrian memperhatikan cara Nadira berbicara. Tidak ada logat manja anak orang berada. Tidak ada gaya pamer. Ia mengaku bekerja paruh waktu di toko buku untuk membantu ibunya. Hidup sederhana saja sudah cukup. "Bang," ucapnya pelan. "Asal hati tenang." Kalimat itu seperti tamparan halus. Karena Adrian memiliki segalanya, kecuali ketenangan. Motor berhenti di depan toko buku kecil. Nadira turun, membayar sesuai tarif tanpa menawar. Sebelum masuk, ia menoleh dan berkata, "Terima kasih ya, Bang. Hati-hati di jalan." Adrian hanya mengangguk, namun saat ia kembali menarik gas motornya, ada sesuatu yang berbeda. Hari itu terasa lebih terang. Rasa penasaran yang tumbuh sepanjang hari. Wajah Nadira terlintas dalam pikirannya. Bukan karena kecantikannya saja, tapi karena ketulusannya terasa asli. Di ruang rapat perusahaan, Adrian sering mendengar kata strategi, akuisisi, ekspansi. Tapi dari Nadira, ia mendengar kata cukup. Dan entah kenapa, kata itu lebih mahal dari seluruh kontrak bisnisnya. Malam itu, Adrian membuka aplikasi Mitra dan melihat riwayat perjalanan. Nama itu tertera jelas, Nadira. Ia menatapnya lama. Apakah ini hanya pertemuan biasa? Atau semesta memang sedang menggeser arah hidupnya pelan-pelan? Sementara itu, di dalam rumah sederhana tadi, Nadira menutup pintu kamarnya. Ia membuka lemari. Di balik tumpukan pakaian biasa, tersembunyi tas branded mahal. Di meja riasnya, tersimpan jam tangan yang nilainya bisa membeli motor yang tadi ia tumpangi. Nadira bukan gadis miskin. Ia adalah putri tunggal pemilik perusahaan properti besar bernama Sagara Property. Namun ia lelah. Lelah dengan pria yang datang membawa bunga mahal tapi mata mereka menatap warisan, bukan dirinya. Maka ia memilih menyamar, bekerja di toko buku kecil, berpakaian sederhana, menjadi Nadira biasa. Dan pagi ini, ia bertemu seorang tukang ojek yang tidak menatapnya seperti piala. Ia tidak tahu siapa pria itu sebenarnya. Yang ia tahu hanya satu hal. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai sebagai manusia. Benih yang belum disadari. Di dua tempat berbeda, dua orang sedang memikirkan satu nama yang sama. Adrian memikirkan Nadira. Nadira memikirkan Bang Ojek. Tak ada yang tahu. Mereka berdua sedang memainkan permainan yang sama. Menyembunyikan kemewahan, mencari ketulusan, dan takdir. Sedang tersenyum tipis melihat keduanya berjalan mendekat tanpa sadar.
Adrian sedang berteduh di bawah pohon trembesi ketika layar ponselnya menyala. Pesanan penumpang, lokasi penjemputan, toko buku Melati. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Kebetulan, atau algoritma semesta sedang bekerja lembur. Ia menekan tombol, terima. Motor meluncur, senyum yang tidak direncanakan. Di depan toko buku itu, Nadira berdiri sambil memegang 2 kantong plastik berisi buku. Saat melihat motor yang berhenti, ia sedikit tertegun. "Bang, yang kemarin ya?" Tanyanya dengan nada heran yang menyenangkan. Adrian berusaha terdengar biasa. "Iya, Mbak, kebetulan lagi." Kata "kebetulan" melayang di udara seperti daun kering. Ringan, tapi penuh makna tersembunyi. Nadira tersenyum. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang tidak sedang membangun citra. Ia naik ke motor. Kali ini jaraknya terasa lebih dekat, meski tetap sopan. Percakapan yang lebih dalam. Di tengah perjalanan, Nadira membuka obrolan. "Bang kerja dari pagi lagi?" "Iya, biar cepat nutup target," jawab Adrian. "Bang punya mimpi apa sih?" Pertanyaan itu membuat Adrian hampir lupa menarik napas. Ia terbiasa ditanya soal laba, bukan mimpi. "Mau hidup tenang," jawabnya pelan. "Punya keluarga kecil, sederhana." Nadira terdiam beberapa detik. "Bagus," katanya lirih. "Soalnya banyak orang kaya, tapi nggak punya waktu buat tenang." Adrian hampir tersedak oleh kalimat itu. Ia ingin tertawa. Ironi rasanya seperti menonton dirinya sendiri dari luar tubuh. Kalau saja Nadira tahu siapa yang sedang ia bonceng. Langit yang tadinya panas mendadak berubah. Awan gelap datang tanpa undangan. Hujan turun deras. Adrian segera menepi di sebuah warung kecil. Mereka berteduh di bawah atap seng yang berisik dipukul air hujan. Suasana menjadi akrab tanpa perlu direncanakan. Nadira memesan 2 teh hangat. "Bang minum dulu, biar nggak masuk angin." Adrian menatap gelas itu seperti benda berharga. Belum pernah ada penumpang membelikannya minum. "Terima kasih," katanya tulus. Mereka duduk berdampingan di bangku kayu. Tak ada jarak sosial, tak ada status. Hanya 2 manusia yang sama-sama basah oleh hujan dan kehidupan. Cerita tentang kesederhanaan. Nadira mulai bercerita tentang ibunya yang membesarkannya sendirian. Tentang bagaimana ia diajarkan untuk tidak melihat orang dari harta. "Harta itu kayak tamu," katanya pelan. "Bisa datang, bisa pergi, tapi karakter itu tuan rumahnya." Adrian menatapnya. Kalimat itu seperti anak panah lembut yang tepat sasaran. Ia sadar, ia sedang jatuh. Bukan karena kecantikan semata, tapi karena kedalaman cara berpikirnya. Sementara di dunia lain, di kantor pusat Arkana Group, para direksi kebingungan. Pak Adrian susah dihubungi hari ini. Mereka tidak tahu bahwa bos mereka sedang duduk di warung pinggir jalan, minum teh hangat 5 ribuan, dan merasakan kebahagiaan yang tak bisa dibeli saham. Sementara itu, di rumah besar keluarga Nadira, manajer pribadi ayahnya mencoba menghubungi. Nona belum pulang. Mereka tidak tahu bahwa pewaris Sagara Properti sedang tertawa kecil di bawah atap seng bersama seorang tukang ojek. 2 dunia mewah sedang mencari mereka, dan mereka justru menemukan satu sama lain. Hujan mereda. Sebelum berpisah, Nadira berkata, "Bang, kalau besok lewat sini lagi, mampir ya. Aku sering pulang jam segini." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Adrian, itu seperti undangan resmi dari takdir. Ia mengangguk. Insya Allah, motor kembali melaju. Namun kali ini, ia tidak merasa sedang bekerja. Ia merasa sedang menuju sesuatu. Malam itu, Adrian tidak membuka laporan keuangan. Ia justru tersenyum sendiri mengingat tawa Nadira. Di sisi lain, Nadira menatap langit kamar sambil memikirkan pria sederhana yang tidak pernah menatapnya dengan lapar akan status. Mereka belum menyadari satu hal penting. Keduanya sama-sama memakai topeng. Dan cinta sedang tumbuh tanpa melihat wajah asli di baliknya. Sejak hujan sore itu, ada yang berubah dari rutinitas Adrian. Ia mulai, tidak sengaja, mengambil area sekitar toko buku Melati sebagai zona favoritnya. Padahal biasanya ia membiarkan aplikasi menentukan nasib. Kini, ia membiarkan rindu yang menentukan koordinat. Setiap notifikasi berbunyi, hatinya berharap satu nama muncul. Nadira. Dan hari itu, nama itu benar-benar muncul lagi. Pertemuan yang tak lagi canggung.
Nadira sudah berdiri di depan toko saat Adrian datang. Seolah ia memang menunggu. Bang, kebetulan lagi, tanyanya dengan mata berbinar. Adrian tersenyum di balik helm. Kayaknya Jakarta memang sempit. Ya, padahal Jakarta luasnya seperti lautan beton. Yang sempit mungkin cuma jarak antara dua hati yang sedang mendekat. Kali ini Nadira tidak langsung meminta diantar pulang. Bang, lapar nggak? Tanyanya tiba-tiba. Adrian terkejut. Lumayan, temenin aku makan bakso yuk. Tapi jangan yang mahal ya. Mereka tertawa kecil. Bakso, bangku plastik, dan percakapan jujur. Warung bakso itu sederhana. Bangku plastik warna-warni, kipas angin berdecit, dan aroma kuah yang menghangatkan. Mereka duduk berdampingan. Tak ada meja kaca, tak ada pelayan berseragam. Hanya dua mangkuk bakso dan percakapan yang mengalir seperti kuah panas. Bang gak malu kerja begini? Tanya Nadira hati-hati. Adrian menggeleng. Kenapa harus malu? Yang penting halal. Nadira menatapnya lama. Jarang ada orang yang bangga sama kerjaannya walau sederhana. Adrian hampir tertawa getir. Seandainya Nadira tahu ia memimpin ribuan karyawan di Arkana Group. Tapi justru di warung bakso itu, ia merasa paling jujur. Di balik kesederhanaan Nadira. Sementara itu, jauh dari bangku plastik itu, kantor pusat Sagara Properti sedang rapat penting. Ayah Nadira membahas proyek miliaran rupiah. Teleponnya sempat berbunyi. Nama di layar, Nadira. Ia tidak mengangkat, karena Nadira sudah mengatakan ingin hidup normal untuk sementara. Tak ada yang tahu bahwa putri pewaris perusahaan itu sedang meniup bakso kepanasan dan tertawa kecil bersama tukang ojek. Di sela makan, Nadira berkata pelan, "Bang, kalau suatu hari aku ternyata nggak seperti yang Bang kira, gimana?" Adrian terdiam. Pertanyaan itu terasa seperti kaca yang bergetar. "Selama kamu baik, aku nggak peduli kamu siapa," jawabnya jujur. Nadira tersenyum. Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dadanya hangat. Karena ia pun menyimpan pertanyaan yang sama. Kalau Bang Ojek ini ternyata bukan sekadar tukang ojek, apakah ia masih akan mencintainya? Benih yang resmi ditanam. Sore itu mereka berjalan kaki sebentar sebelum berpisah. Tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin dekat. Bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Saat Nadira pamit, ia berkata pelan, "Bang, besok libur nggak?" "Kenapa?" "Temenin aku ke taman kota. Aku jarang punya teman cerita." Kata "teman" terdengar sederhana, tapi di dalamnya ada undangan yang lebih dalam. Adrian mengangguk, dan di detik itu, rindu tidak lagi malu mengakui dirinya. Ia sudah punya arah. Minggu sore di taman kota selalu penuh warna. Anak kecil berlarian mengejar gelembung sabun. Pedagang balon berdiri seperti penjaga langit mini. Angin membawa aroma jagung bakar dan tawa yang ringan. Adrian datang lebih dulu, bukan karena ia terlalu rajin, tapi karena hatinya sudah tiba bahkan sebelum tubuhnya. Ia duduk di bangku kayu tua, masih mengenakan jaket ojeknya. Tangannya dingin, bukan karena cuaca, tapi karena perasaan yang mulai sulit ia sembunyikan. Beberapa menit kemudian, Nadira datang. Ia memakai blus putih sederhana dan sepatu kets yang terlihat sudah sering diajak berjalan jauh. Rambutnya terurai, dibiarkan disentuh angin sore, dan entah kenapa, taman yang biasa itu terasa seperti adegan film yang terlalu jujur untuk direkayasa. Percakapan tentang mimpi. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalur setapak. "Aku suka tempat begini," kata Nadira. "Di sini orang nggak peduli kamu siapa." Adrian tersenyum tipis. "Iya, semua cuma manusia biasa." Nadira berhenti di bawah pohon besar. "Bang, kalau suatu hari Bang punya uang banyak, Bang mau jadi apa?" Pertanyaan itu seperti melempar batu kecil ke danau yang dalam. Adrian menatap dedaunan di atas mereka. "Mau tetap jadi diri sendiri," jawabnya pelan. "Uang itu cuma alat, jangan sampai jadi tuan." Nadira terdiam. Ia tumbuh di lingkungan yang menjadikan uang sebagai simbol kuasa. Di rumahnya, pembicaraan selalu tentang proyek, angka, perluasan lahan. Jarang tentang kebahagiaan, dan pria di sampingnya ini justru berbicara tentang kendali diri. Hatinya menghangat, tertawa tanpa beban. Mereka duduk di rumput, makan cilok dari kantong plastik. Adrian belum pernah merasa sesederhana ini. Tidak ada protokol keamanan, tidak ada sekretaris,
Tidak ada jadwal rapat, hanya dua orang yang tertawa saat saus cilok menetes ke tangan. Bang, serius ya, jangan kayak mendadak nanti berubah. Canda Nadira. Adrian ikut tertawa. Kalau aku berubah, tolong ingetin. Mereka saling menatap beberapa detik lebih lama dari biasanya. Dan di situ, ada sesuatu yang bergeser. Rasa nyaman yang tadinya samar, kini mulai jelas bentuknya. Di balik senyum Nadira, malam sebelumnya, Nadira duduk di kamar luasnya yang tersembunyi dari dunia luar. Di luar lemari sederhana yang ia pakai sehari-hari, tergantung gaun mahal dan tas eksklusif. Ia menatap cermin. Apakah ia sedang menipu, atau justru sedang menyelamatkan dirinya dari cinta palsu? Sebagai pewaris Sagara Properti, hidupnya sudah seperti peta yang digambar orang lain. Tapi di taman kota tadi, untuk pertama kalinya ia merasa menggambar sendiri arah hidupnya. Dan anehnya, arah itu menuju Bang Ojek. Pengakuan yang belum lengkap. Senja mulai turun. Langit berubah jingga seperti lukisan yang dibuat terburu-buru. Bang, suara Nadira pelan. Aku nyaman sama Bang. Adrian menelan ludah. Aku juga. Tidak ada musik dramatis. Tidak ada kembang api. Hanya dua kalimat jujur di bawah pohon tua. Dan cukup. Cinta yang tidak butuh harga. Sebelum pulang, Nadira berkata, kalau kita sama-sama sederhana, kita bisa saling ngerti ya. Adrian mengangguk. Ia ingin mengatakan kebenaran tentang dirinya, tentang kantor Mega Arkana Group yang menunggu tanda tangannya setiap hari. Tapi ia takut jika semua ini berubah. Takut jika ketulusan ini runtuh hanya karena identitas. Maka ia memilih diam, dan diam itu menjadi rahasia pertama dalam cinta mereka. Saat cinta resmi tumbuh, sebelum berpisah, Adrian memberanikan diri. Nadira, kalau aku ngajak kamu jalan lagi minggu depan, itu artinya apa? Nadira tersenyum pelan. Itu artinya kita lagi berusaha jadi lebih dari teman. Jantung Adrian berdegup seperti genderang perang kecil yang penuh harap. Cinta, mereka belum diumumkan, belum diberi status, belum diposting kemana-mana. Tapi ia sudah tumbuh, bukan karena saldo, bukan karena nama belakang, tapi karena dua hati yang merasa cukup satu sama lain. Cinta mereka tumbuh seperti tanaman liar yang tidak minta izin untuk hidup. Ia merambat pelan, mengisi hari-hari dengan tawa kecil, pesan singkat penuh perhatian, dan pertemuan sederhana yang selalu terasa istimewa. Namun seperti kaca tipis, rahasia yang mereka simpan mulai menimbulkan retakan halus. Dan retakan itu, akhirnya terdengar, hampir terbongkar. Siang itu Adrian baru saja mengantar pesanan ketika ponselnya bergetar. Bukan notifikasi aplikasi, tapi panggilan dari sekretaris pribadinya. Pak Adrian, direksi sudah menunggu tanda tangan Bapak untuk proyek ekspansi di Surabaya. Investor dari luar negeri juga hadir. Adrian memejamkan mata sejenak. Ia lupa mengganti nada dering khusus untuk nomor kantor. Di saat bersamaan, Nadira berdiri di sampingnya, menunggu mereka lanjut berjalan. Bang, itu siapa? Tanyanya lembut. Adrian cepat-cepat menjauh beberapa langkah. Teman lama. Jawabnya singkat setelah menutup telepon. Jantungnya berdetak lebih keras dari mesin motornya. Untuk pertama kalinya, ia merasa hampir kehilangan semuanya dalam 1 detik. Nadira tidak bodoh. Ia memperhatikan cara Adrian berbicara di telepon. Bahasanya formal, tegas, berwibawa, bukan seperti tukang ojek biasa. Tapi ia menepis pikiran itu. Mungkin hanya kebetulan, mungkin ia terlalu banyak berpikir. Karena hatinya sudah terlalu nyaman untuk curiga. Di kantor pusat Arkana Group, para direksi mulai gelisah. Pak Adrian sering menghilang belakangan ini. Reputasi perusahaan bisa terdampak. Rumor mulai beredar. Beberapa bahkan menyebut ia mengalami tekanan mental. Tak ada yang tahu bahwa tekanan sebenarnya bukan soal bisnis, tapi soal kejujuran. Rahasia Nadira juga retak. Sementara itu, di rumah besar keluarga Nadira, ayahnya akhirnya kehilangan kesabaran. Nadira, kamu tidak bisa terus bermain jadi orang biasa. Kamu pewaris Sagara Properti. Ayah hanya ingin aku dicintai tanpa embel-embel nama. Jawab Nadira pelan. Ayahnya menghela napas berat. Kamu pikir orang sederhana tidak bisa berubah kalau tahu kamu kaya? Pertanyaan itu seperti pisau tipis. Karena Nadira pun menyimpan ketakutan yang sama. Bagaimana jika Bang Ojek berubah ketika tahu siapa dirinya?
Ujian kepercayaan. Sore itu, Adrian dan Nadira bertemu di tempat biasa. Namun suasana berbeda. Ada jarak tipis yang tidak terlihat, tapi terasa. Bang, boleh aku tanya sesuatu? Suara Nadira hati-hati. Iya, Bang yakin gak pernah menyembunyikan sesuatu dariku. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti awan gelap sebelum badai. Adrian menatap matanya. Ia ingin jujur. Ia hampir mengatakan semuanya. Tapi bayangan kehilangan Nadira membuatnya ragu. Aku cuma orang biasa, katanya akhirnya. Kalimat itu setengah benar, dan setengahnya lagi, beban. Nadira tersenyum kecil, walau ada keraguan yang terselip. Karena ia pun melakukan hal yang sama. Malam itu, mereka pulang dengan pikiran penuh. Adrian menatap langit apartemennya yang tinggi dan dingin. Nadira menatap langit kamarnya yang luas dan mewah. Dua orang, dua dunia. Dua rahasia, cinta mereka nyata, tapi kejujuran belum sepenuhnya hadir. Dan cinta tanpa kejujuran, seperti rumah indah tanpa fondasi kuat. Cinta mereka kini seperti lilin di ruang tertutup. Cahayanya indah, hangat, tapi sedikit angin saja bisa membuatnya bergetar. Setelah percakapan sore itu, baik Adrian maupun Nadira sama-sama tahu. Waktu untuk bersembunyi semakin tipis. Di apartemen mewahnya, Adrian berdiri di depan jendela tinggi yang menghadap gemerlap kota. Telepon dari direksi tak henti masuk. Agenda rapat menumpuk. Investor menunggu. Sebagai pemilik Arkana Group, ia tahu tanggung jawabnya besar. Namun yang memenuhi pikirannya bukan laporan keuangan, melainkan satu pertanyaan sederhana. Kalau Nadira tahu siapa aku, apakah ia akan tetap melihatku sebagai Bang Ojek? Ia mengusap wajahnya. Selama ini ia menyamar untuk mencari cinta yang tulus. Tapi kini ia justru takut pada kebenaran. Ironi yang pelan tapi menyakitkan. Di sisi lain kota, di rumah besar yang penuh lukisan mahal dan lampu kristal, Nadira duduk sendirian. Ayahnya baru saja memperingatkannya lagi. Kamu harus mulai muncul di publik. Investor ingin mengenal pewaris Sagara Properti. Nadira menunduk. Ia tidak ingin dicintai sebagai pewaris. Ia ingin dicintai sebagai Nadira yang meniup bakso kepanasan di warung sederhana. Namun kini ia juga takut. Bagaimana jika Bang Ojek merasa tertipu? Bagaimana jika ia mundur karena merasa dunia mereka terlalu berbeda? Pertemuan yang lebih sunyi. Keesokan harinya mereka bertemu di taman seperti biasa. Namun kali ini, tawa mereka tidak selepas sebelumnya. Angin sore berhembus pelan, membawa dedaunan jatuh satu persatu. Bang. Suara Nadira lembut tapi tegas. Kalau suatu hari aku ternyata nggak sesederhana yang kamu pikir, kamu bakal pergi nggak? Adrian terdiam lama. Ia merasa seperti sedang bercermin. Aku nggak peduli kamu siapa. Jawabnya akhirnya. Aku cuma peduli kamu tetap jadi kamu. Jawaban itu tulus. Tapi ada bagian yang masih ia sembunyikan. Nadira menatapnya dalam. Seakan ingin membaca apa yang tidak terucap. Lamaran yang datang tiba-tiba. Sore itu, tanpa rencana panjang, Adrian mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Bukan cincin mahal dari brankasnya, bukan berlian yang bisa membeli rumah, hanya cincin kecil, yang ia beli dengan penghasilan narik ojek beberapa minggu terakhir. Nadira, suaranya sedikit gemetar. Aku nggak punya banyak, tapi aku punya niat serius. Kamu mau nggak jalan lebih jauh sama aku? Waktu terasa berhenti. Nadira menatap cincin itu, bukan melihat harganya, tapi melihat keberanian di baliknya. Air matanya jatuh perlahan. Iya, jawabnya pelan. Bukan karena cincin itu sempurna, tapi karena niatnya terasa nyata. Dua rahasia dalam satu janji. Mereka berpelukan singkat, di tengah taman kota yang biasa. Dua orang baru saja bertunangan. Tanpa tahu bahwa masing-masing menyimpan kebenaran besar. Adrian berpikir, nanti setelah menikah, aku akan jujur. Nadira juga berpikir hal yang sama. Dua hati yang tulus, dua pikiran yang menunda. Cinta mereka kuat, tapi pondasinya masih menyimpan ruang kosong bernama kejujuran. Kabar pertunangan itu sederhana, tidak ada unggahan media sosial, tidak ada pesta mewah, hanya dua hati yang sepakat berjalan bersama. Namun ketika cinta melangkah menuju pernikahan, keluarga selalu ikut naik ke panggung. Dan panggung ini, penuh rahasia. Adrian dan rapat yang tertunda. Pagi itu ruang direksi di kantor pusat Arkana Group terasa lebih tegang dari biasanya.
Pak Adrian, investor Singapura menunggu keputusan Anda. Adrian duduk dengan jas rapi. Berbeda jauh dari jaket ojek yang biasa ia pakai sore hari. Tak ada yang tahu bahwa cincin sederhana yang ia beli dari hasil narik ojek ini sudah melingkar di jari calon istrinya. Ia memandang para direksi satu persatu. Ada yang lebih penting dari proyek ini, katanya tenang. Semua terdiam. Saya akan menikah. Ruangan sunyi beberapa detik. Lalu riuh ucapan selamat bercampur heran. Dengan siapa? Pak, Adrian tersenyum kecil. Perempuan sederhana. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Karena ia pun belum siap menjelaskan semuanya. Nadira dan tekanan nama besar. Di sisi lain kota, Nadira duduk di ruang makan besar rumahnya. Ayahnya membaca koran bisnis dengan wajah serius. Kamu bertunangan. Suara ayahnya berat. Iya. Yah, siapa pria itu? Nadira menarik napas dalam. Dia pekerja keras. Orangnya baik. Ayahnya menurunkan koran perlahan. Latar belakangnya, Nadira ragu sesaat. Dia tukang ojek online. Sendok di tangan ayahnya berhenti bergerak. Sebagai pemilik Sagara Properti, ia terbiasa bernegosiasi dengan pengusaha besar, bukan dengan pengemudi motor. Apakah dia tahu kamu siapa? Tanya sang ayah pelan tapi tajam. Nadira menggeleng. Sunyi, bukan sunyi yang damai, tapi sunyi yang sedang menilai. Pertemuan keluarga yang ditunda. Kedua belah pihak sepakat untuk bertemu dalam waktu dekat. Namun masing-masing menyimpan rencana sendiri. Adrian berpikir, aku akan jujur sebelum akad. Nadira juga berpikir hal yang sama. Masalahnya, tidak ada yang berani mulai duluan. Cinta mereka seperti jembatan yang kokoh. Tapi kedua ujungnya belum benar-benar menyatu. Percakapan yang menggantung. Sore itu Adrian dan Nadira bertemu di tempat biasa. Ayahku mau ketemu kamu, kata Nadira pelan. Adrian menelan ludah. Ibuku juga. Mereka saling menatap. Ada bahagia, ada takut. Bang, Nadira memegang tangannya. Apapun yang terjadi nanti, kamu jangan berubah ya. Adrian menggenggam balik tangannya. Aku cuma takut satu hal. Apa? Kehilangan kamu. Kalimat itu jujur, namun masih ada satu kejujuran yang belum diucapkan. Dua dunia bersiap bertabrakan. Malam itu, Adrian membuka lemari brankasnya. Jas mahal tersusun rapi, jam tangan eksklusif berkilau di bawah lampu. Ia memegang salah satunya. Apakah Nadira akan terkejut? Apakah ia akan marah? Sementara di rumah Nadira, gaun-gaun mewah mulai dikeluarkan dari lemari tersembunyi. Ibunya bertanya lembut, kamu yakin dia mencintaimu bukan karena apa yang kamu miliki? Nadira tersenyum pelan. Justru karena dia pikir aku nggak punya apa-apa, dia mencintaiku. Ironi yang indah. Dua orang kaya saling mencintai dalam kemiskinan yang pura-pura. Gedung pernikahan berdiri megah, dihiasi bunga putih dan lampu kristal yang berkilau seperti bintang buatan manusia. Tamu undangan berdatangan dengan busana terbaik mereka. Namun ada satu hal yang berbeda. Tak satu pun dari kedua mempelai tahu bahwa hari ini bukan hanya tentang akad. Hari ini adalah hari kebenaran. Di halaman gedung, sebuah mobil mewah hitam berhenti. Dari dalamnya turun Adrian, bukan dengan jaket ojek, bukan dengan helm. Ia mengenakan jas mahal yang selama ini tersembunyi di balik penyamaran. Jam tangan eksklusif melingkar di pergelangannya. Sikapnya tegap, wibawanya tak bisa disembunyikan. Beberapa tamu berbisik, itu kan Adrian Mahendra dari Arkana Group. Iya, katanya mau menikah hari ini. Adrian menarik napas panjang. Hari ini ia memutuskan jujur. Apapun risikonya. Sisi lain panggung. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil lain tiba. Nadira turun perlahan. Gaun pengantinnya elegan. Bukan sederhana seperti yang pernah ia bayangkan bersama Bang Ojek. Perhiasan yang dikenakannya jelas bukan kelas biasa. Para tamu kembali berbisik. Itu Nadira, pewaris Sagara Properti. Nama besar mulai beredar di ruangan. Dua dunia elit yang selama ini tersembunyi, kini berdiri terang benderang. Tatapan yang membeku. Saat Adrian berdiri di depan pelaminan dan melihat Nadira berjalan mendekat, langkahnya hampir goyah. Nadira pun berhenti sesaat saat melihat penampilan Adrian. Tak ada jaket hijau, tak ada motor tua, yang ada adalah pria dengan aura pemimpin perusahaan besar. Mata mereka bertemu, sunyi, bukan sunyi biasa, sunyi yang memecahkan teka-teki. Kamu, bisik Nadira pelan saat jarak mereka cukup dekat.
Kamu juga, jawab Adrian tak kalah terkejut. Beberapa detik terasa seperti menit panjang. Lalu sesuatu terjadi yang tak diduga siapapun. Mereka tertawa, bukan tawa mengejek, bukan tawa marah, tawa lega, pengakuan di depan pelaminan. Sebelum akad dimulai, Adrian memegang tangan Nadira. Aku menyamar karena lelah, dicintai karena uang. Nadira tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Aku juga, ternyata selama ini, mereka sedang memainkan permainan yang sama. Dua orang kaya, sama-sama ingin tahu siapa yang mencintai tanpa melihat angka. Dan mereka berhasil, karena cinta itu lahir ketika mereka merasa sama-sama miskin. Reaksi keluarga, kedua orang tua terdiam beberapa saat. Ayah Nadira menatap Adrian dengan ekspresi campur aduk. Kamu bos Arkana. Adrian mengangguk hormat. Aku ingin dikenal sebagai suami Nadira, bukan sebagai pemilik Arkana Group. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat hati orang tua Nadira melunak. Sementara keluarga Adrian pun baru mengetahui bahwa calon menantunya adalah pewaris Sagara Property. Dua keluarga besar akhirnya menyadari satu hal penting. Anak-anak mereka tidak jatuh cinta karena status. Mereka jatuh cinta dalam ketidaktahuan. Dan itu jauh lebih tulus. Akad yang penuh makna. Saat ijab kabul diucapkan, suara Adrian mantap. Tak ada keraguan, karena kini ia berdiri tanpa topeng. Nadira meneteskan air mata, bukan karena kemewahan pesta, tapi karena cinta mereka lulus ujian paling berat. Kejujuran, hari pertemuan dua keluarga akhirnya ditentukan. Bukan di gedung megah, bukan di ballroom hotel berbintang, melainkan di rumah keluarga Nadira. Rumah yang selama ini tidak pernah Adrian lihat. Dan hari itu, rahasia mulai retak. Adrian datang tanpa jaket. Pagi itu Adrian berdiri lama di depan lemari. Di satu sisi tergantung jas mahal, simbol dirinya sebagai pemilik Arkana Group. Di sisi lain, jaket ojek yang menjadi saksi awal cintanya. Ia memegang keduanya, hatinya bergolak. Akhirnya, ia memilih jalan tengah. Ia datang rapi, tapi tidak berlebihan. Tanpa jaket, tanpa helm, motor tua tidak ia gunakan. Ia datang dengan mobil hitam sederhana milik perusahaan. Saat gerbang rumah Nadira terbuka, jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya. Karena rumah itu tidak sederhana. Halaman luas, pilar tinggi, mobil mewah terparkir berderet. Adrian terdiam beberapa detik. Jadi, selama ini, bisiknya pelan. Nadira turun dari tangga besar. Pintu utama terbuka. Nadira muncul mengenakan dress elegan yang belum pernah Adrian lihat sebelumnya. Bukan Nadira dengan sandal lusuh. Bukan Nadira dengan tas kain sederhana. Ini Nadira dengan identitas utuhnya. Mata mereka bertemu. Tak ada senyum langsung. Hanya keterkejutan yang sama besar. Bang, suara Nadira pelan. Adrian menarik napas dalam. Aku harusnya jujur lebih cepat. Nadira menunduk. Aku juga. Dua pengakuan di ruang tamu. Di ruang tamu besar dengan lukisan mahal di dinding. Ayah Nadira duduk dengan wibawa yang sulit disangkal. Apa pekerjaan kamu sebenarnya? Tanyanya langsung. Adrian menatap Nadira sebentar, lalu ia berdiri tegak. Saya Adrian Mahendra, pemilik Arkana Group. Ruangan sunyi. Nadira menutup mata sesaat, karena tepat sebelum itu, ia sudah mengatakan hal yang sama kepada Adrian. Bahwa ia adalah putri pemilik Sagara Property. Dua rahasia terbuka dalam hari yang sama. Keheningan yang berat, tak ada yang marah, tapi suasana terasa tebal seperti kabut. Ayah Nadira memandang Adrian lama. Kalian berdua saling menipu. Adrian menggeleng pelan. Kami saling mencari kebenaran. Nadira menambahkan. Kami ingin dicintai tanpa melihat harta. Kalimat itu menggantung. Dan disitulah perbedaan generasi terlihat. Bagi orang tua mereka, harta adalah fondasi masa depan. Bagi mereka berdua, karakter adalah fondasi hati. Percakapan empat mata. Setelah pertemuan formal selesai, Adrian dan Nadira duduk berdua di taman belakang rumah. Angin sore bertiup pelan. Kamu marah? Tanya Nadira. Adrian tersenyum kecil. Justru aku lega. Aku takut kamu merasa dibohongi. Kita sama-sama menyamar. Jadi kita impas. Nadira tertawa kecil untuk pertama kalinya hari itu. Tawa yang sempat hilang karena canggung. Aku jatuh cinta sama Bang Ojek. Katanya jujur. Aku jatuh cinta sama gadis toko buku. Jawab Adrian. Dan mereka sadar satu hal penting.
Identitas asli mereka tidak mengubah alasan mereka jatuh cinta. Keputusan yang lebih matang. Malam itu, kedua keluarga berdiskusi panjang. Bukan soal status, bukan soal bisnis, tapi soal keseriusan. Ayah Nadira akhirnya berkata, kalau kalian bisa saling mencintai dalam keadaan saling tidak tahu, mungkin kalian memang berjodoh. Kalimat itu seperti restu yang lahir dari pertimbangan matang. Pernikahan pun disepakati, namun kali ini, tanpa topeng. Setelah hari pengakuan itu, dunia mereka berubah warna. Bukan karena cinta memudar, justru karena cinta mereka kini berdiri tanpa topeng. Namun, ada satu hal yang belum selesai. Bagaimana menikah tanpa kehilangan esensi sederhana yang dulu membuat mereka jatuh cinta? Dua dunia yang bertabrakan. Rapat keluarga pertama membahas konsep pernikahan. Tim dari Sagara Property mengusulkan ballroom hotel bintang 5. Tim dari Arkana Group menyarankan pesta garden party dengan sentuhan internasional. Dekorasi kristal, lampu gantung megah, daftar tamu penuh nama besar. Adrian dan Nadira duduk saling pandang. Mereka teringat bangku halte, warung kopi kecil, toko buku sempit tempat semua bermula. Boleh aku minta satu hal? Kata Nadira pelan. Semua menoleh. Aku ingin akadnya sederhana. Ruangan hening. Gaun yang tidak berteriak. Nadira memilih gaun putih tanpa taburan berlian berlebihan. Bukan karya desainer luar negeri. Bukan hasil impor eksklusif. Gaun itu sederhana, elegan, bersih. Ketika ibunya bertanya kenapa tidak memilih yang lebih. Wah, Nadira hanya menjawab. Cintanya sudah cukup wah. Jawaban itu seperti lilin kecil yang menenangkan ruangan yang terlalu terang. Adrian membuka lemari pribadinya. Di sana tergantung jas mahal hasil custom dari luar negeri. Namun di sudut lain, ada jaket ojek yang pernah ia pakai. Ia memegang jaket itu lama. Lalu ia memutuskan sesuatu. Pada hari lamaran resmi, sebelum akad, ia datang ke rumah Nadira. Naik motor tua yang dulu ia gunakan. Tanpa rombongan mewah, tanpa pengawalan, ia ingin menutup cerita penyamarannya dengan cara yang sama ia memulainya. Saat motor tua itu berhenti di depan rumah besar Nadira, para staf keamanan sempat panik. Namun gerbang tetap terbuka. Nadira sudah berdiri di sana. Ia tersenyum melihat Adrian dengan helm lama di tangan. Kamu sengaja? Tanyanya. Adrian mengangguk. Supaya kita ingat dari mana kita mulai. Nadira menahan air mata. Cinta mereka bukan tentang menyembunyikan kekayaan, tapi tentang memastikan kekayaan tidak menyembunyikan hati. Malam sebelum akad, mereka berbicara lewat telepon. Apa kamu takut? Tanya Adrian. Takut kehilangan kesederhanaan kita. Jawab Nadira jujur. Adrian terdiam beberapa detik. Kita tidak akan kehilangan apa yang kita jaga bersama. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti janji yang lebih kuat dari cincin. Hari akad yang berbeda. Hari akad tiba. Tidak di ballroom hotel. Tidak di gedung konferensi. Akad dilangsungkan di masjid kecil dekat toko buku tempat Nadira dulu bekerja. Masjid itu tidak megah, tapi penuh doa tulus. Para tamu penting hadir. Para karyawan sederhana juga hadir. Semua duduk sejajar. Tak ada kursi khusus yang lebih tinggi. Karena hari itu, yang ditinggikan hanya satu hal. Niat, suara, sah. Menggema di masjid kecil itu seperti dentang yang memecah langit pagi. Nadira menunduk. Air matanya jatuh bukan karena ragu, tapi karena lega. Adrian menghela napas panjang, seolah baru saja menyelesaikan perjalanan jauh yang tidak kasat mata. Namun ternyata, perjalanan mereka belum selesai. Karena setelah ijab kabul, ayah Nadira berdiri. Di tangannya ada sebuah amplop tebal berwarna krem. Ruangan kembali hening. Wasiat yang disimpan diam-diam. Ada sesuatu yang perlu kalian tahu. Ucap ayah Nadira pelan namun tegas. Ia menyerahkan amplop itu kepada Adrian. Di dalamnya terdapat dokumen kerja sama lama antara Sagara Property dan Arkana Group. Dokumen bertahun lalu, tertanda tangan oleh dua nama yang membuat Adrian membeku. Nama ayahnya, dan nama ayah Nadira. Mereka pernah menjadi sahabat bisnis. Pernah membangun proyek bersama. Pernah merancang impian besar. Namun proyek itu gagal. Kesalahpahaman memisahkan mereka. Hubungan retak. Dua keluarga menjauh tanpa pernah benar-benar saling menjelaskan. Dan kini, anak-anak mereka menikah. Seperti dua sungai yang berputar jauh. Lalu bertemu kembali tanpa sadar. Ayah tahu sejak awal siapa kamu.
Adrian, lanjut ayah Nadira. Ruangan berdesir kecil. Adrian menatap tajam. Maksudnya, ayahmu pernah datang ke rumah ini bertahun lalu. Dan ketika kamu muncul sebagai tukang ojek yang terlalu sopan dan terlalu terpelajar, ayah curiga. Nadira menoleh cepat. Kamu tahu. Dan tidak bilang. Ayahnya tersenyum tipis. Ayah ingin melihat, apakah kamu mencintai Nadira, atau hanya sedang memainkan peran. Keheningan turun seperti salju. Ternyata selama ini, bukan hanya Adrian dan Nadira yang menyamar. Orang tua mereka pun diam-diam menguji. Ayah Nadira sengaja tidak membongkar identitas Adrian. Ia ingin melihat apakah cinta itu tetap tumbuh tanpa fasilitas, tanpa koneksi, tanpa kemewahan. Dan hasilnya, cinta itu bukan hanya tumbuh. Ia mengakar. Adrian menunduk hormat. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Ucapnya tulus. Keputusan yang tak terduga. Lalu ayah Nadira berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Mulai hari ini, kedua perusahaan tidak akan lagi berdiri terpisah sebagai rival lama. Ia menoleh ke arah Adrian. Kalian yang akan memimpin proyek kolaborasi baru. Bukan merger paksa, bukan ambisi ekspansi, tapi simbol rekonsiliasi. Simbol bahwa cinta generasi baru bisa menyembuhkan luka generasi lama. Nadira menggenggam tangan Adrian erat. Cinta mereka bukan hanya menyatukan dua hati. Ia menyatukan dua sejarah. Air mata yang bukan kesedihan. Ibu Adrian meneteskan air mata pelan. Ibu Nadira tersenyum sambil mengangguk. Tidak ada kemarahan yang tersisa. Yang ada hanya rasa lega. Kadang, takdir bekerja seperti penulis cerita yang sabar. Ia membiarkan konflik berputar bertahun-tahun, lalu menyelesaikannya dengan satu bab yang tidak pernah kita duga. Di halaman masjid, Adrian berbisik pada Nadira. Jadi kita bukan cuma pasangan pura-pura miskin. Nadira tersenyum kecil. Kita juga pasangan penutup drama bisnis keluarga. Mereka tertawa pelan. Angin siang berembus ringan. Seperti ikut merayakan. Pernikahan telah usai. Gaun disimpan. Jas digantung rapi. Tamu pulang membawa cerita. Namun kehidupan sesungguhnya baru saja membuka pintu. Bukan lagi tentang penyamaran. Bukan lagi tentang kejutan identitas. Kini tentang bagaimana dua hati menjaga makna di tengah gemerlap dunia yang tahu siapa mereka sebenarnya. Pagi pertama setelah menikah, Nadira terbangun lebih dulu. Ia berjalan ke balkon rumah baru mereka. Rumah besar, ya, tapi tidak terasa asing. Karena yang membuat rumah itu hidup bukan furnitur mahalnya, melainkan tawa yang mengisinya. Adrian muncul dengan 2 cangkir kopi. Kopi ojek langganan, katanya ringan. Nadira tersenyum. Kopi gadis toko buku, balasnya. Mereka duduk berdampingan. Tak ada pembicaraan bisnis. Tak ada rapat perusahaan, hanya 2 manusia yang dulu bertemu di halte dan kini duduk di balkon rumah sendiri. Beberapa minggu kemudian, proyek kolaborasi antara Arkana Group dan Sagara Property resmi diumumkan. Media menyorot mereka, headline bisnis menyebut, pasangan muda penggabung 2 dinasti. Wartawan bertanya, bagaimana rasanya menikah dengan sesama pewaris perusahaan besar? Adrian menjawab tenang. Kami menikah sebagai 2 orang biasa. Nadira menambahkan, yang luar biasa hanya cara kami belajar jujur. Jawaban itu viral, bukan karena dramatis, tapi karena tulus. Suatu sore, tanpa pengawalan, mereka kembali ke halte tempat pertama kali bertemu. Motor tua itu masih disimpan Adrian. Ia menyalakannya lagi. Nadira tertawa saat duduk di belakangnya. Tak ada kamera, tak ada staf, hanya mereka. Mereka berhenti di warung kopi kecil yang dulu sering mereka datangi. Pemilik warung terkejut melihat mereka kini tampil elegan. Ternyata, bukan orang susah ya. Canda si bapak. Adrian tersenyum. Kami cuma belajar pura-pura supaya tahu mana yang tulus. Bapak itu tertawa lebar. Pelajaran yang mereka simpan. Di perjalanan pulang, Nadira berkata pelan. Kalau dulu kita tidak menyamar, mungkin kita tidak akan pernah tahu rasanya dicintai tanpa status. Adrian mengangguk. Penyamaran mereka bukan kebohongan jahat. Itu cara mereka menguji dunia. Dan dunia membalas dengan pelajaran. Bahwa cinta sejati tidak menanyakan saldo. Tidak mencocokkan latar belakang keluarga. Ia hanya bertanya satu hal. Apakah kamu siap menjaga hadiah terindah? Setahun kemudian, di ruang kerja Adrian, Nadira datang membawa hasil tes kecil di tangannya.
Tangannya gemetar. Bukan karena takut. Karena bahagia. Adrian membaca hasil itu, lalu menatap Nadira dengan mata yang berkaca-kaca. Jadi, kita akan jadi orang tua. Nadira mengangguk pelan. Di momen itu, semua kekayaan, proyek besar, dan angka keuntungan terasa kecil. Karena kehidupan baru akan lahir dari cinta yang dulu tumbuh di halte sederhana. Penutup kisah. Beberapa tahun berlalu, mereka tetap memimpin perusahaan. Namun setiap bulan, mereka menyisihkan waktu untuk mengunjungi masjid kecil tempat akad mereka berlangsung. Mereka juga mendirikan program beasiswa bagi anak-anak kurang mampu. Karena mereka tahu rasanya berjalan tanpa label. Dan mereka ingin dunia memberi kesempatan yang sama pada orang lain. Cinta unik mereka bukan tentang dua orang kaya yang bermain sandiwara. Ia tentang dua hati yang berani menanggalkan nama besar, demi menemukan siapa yang benar-benar mencintai mereka. Mereka belajar bahwa kekayaan sejati bukan pada angka di laporan keuangan, melainkan pada keberanian untuk jujur. Dan ketika anak mereka kelak bertanya, "Papa Mama dulu ketemu di mana?" Mereka akan tersenyum dan menjawab, "Di halte kecil, saat kami belum tahu siapa-siapa, tapi sudah tahu bagaimana caranya saling menjaga."